Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Iya, alhamdulillah berangkat semua. Oke, sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Pembiasaan di pagi hari, silakan membaca surat pendek, satu surat saja. Oke, sudah kamu. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Silakan duduk kembali. Oke, untuk hari ini, pembelajaran hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya, Ibu akan kasih pertanyaan. Apakah kalian tahu tentang kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Ya. Terus tahu tidak apa hikmah dari peristiwa kisah hijrah itu? Hikmahnya? Tahu? Belum. Oke. Marilah kita bersama-sama untuk supaya kalian mengetahui tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebelum kita ke materi, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Ya, oke. Tujuannya yaitu di sini menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ya, yang pertama, yang kedua itu menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ya, yang ketiga, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Yang ketujuh, terakhir, meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Oke, itulah tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan hari ini. Ya, tujuannya seperti yang tadi Ibu bacakan. Ya, oke, kita langsung saja ke materi. Silakan kalian perhatikan materi yang ada di depan. Ya, Ibu akan memutarkan video tentang pembelajaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Silakan kalian simak baik-baik. Nanti setelah ini akan diberi tugas oleh Ibu, maka perhatikan dengan baik-baik ya. Tahukah kalian apa hijrah itu? Secara bahasa, hijrah artinya memutuskan atau meninggalkan. Sederhananya, misalkan kalian pernah pindah rumah dari tempat satu ke tempat yang lain, itu tidak termasuk dalam hijrah. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, hijrah artinya perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebanyak pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Madinah adalah nama sebuah kota yang sebelumnya bernama Yathrib. Yathrib terletak di sebelah utara kota Mekah dengan jarak kurang lebih 450,4 km. Pernahkah kalian pindah sekolah atau punya teman yang pindah sekolah? Pindahnya kalian atau teman kalian dari satu sekolah ke sekolah yang lain pasti memiliki penyebabnya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW ketika memutuskan hijrah ke Madinah diawali beberapa peristiwa yang menjadi sebab pendorongnya. Antara lain yang pertama, dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena adanya penolakan orang kafir Quraisy. Yang kedua, peristiwa baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy kepada Nabi Muhammad, maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan sebelum memasuki gua. Abu Bakar masuk terlebih dahulu, memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad. Dan setelah sekian lama, pemuda Quraisy membarmati mencari ke seluruh arah. Saat mereka sampai di dekat gua Hur, mereka berjumpa dengan seorang
kembali. Dan mereka berkata, mungkin saja mereka ada di dalam gua. Waktu mendengar jawaban kembali, Abu Bakar berkeringat. Ia khawatir mereka akan menyerang ke dalam gua. Kemudian orang Quraisy naik ke gua itu, tetapi selanjutnya ada juga yang, kenapa kau tidak menceluk ke dalam gua? Tanya teman-teman. Ada sarang laba-laba di tempat itu, dan saya lihat juga ada 2 ekor burung darah di dalam lubang gua itu. Jadi saya mengetahui ada orang di dalam. Nabi Muhammad SAW semakin bersungguh-sungguh dalam doa, dan Abu Bakar semakin ketakutan. Ia dekat ke arah Nabi Muhammad SAW dan beliau berbisik di telinganya, La tahzan inna Allaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Perjalanan ke Madinah. Setelah berlalu hari ketiga, tepatnya pada hari Senin, tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraiqin guna mengantarkan mereka menuju Madinah sambil membawa kedua kuda yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah yang menuju ke Madinah. Yasrib menjadi Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur, mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad di Kuba juga berdatangan dengan beliau. Nabi Muhammad SAW di Kuba tinggal selama 4 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Hari Jumat, beliau bersama Abu Bakar berangkat menuju Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, waktu sholat Jumat telah tiba. Maka beliau sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang. Lokasi itu dikenal dengan nama Wadi Ar-Rabuna. Itulah sholat Jumat pertama Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah sholat Jumat, beliau menuju Yasrib, yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatul Rasul yang disingkat Al-Madinah. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Al-Bara bin Azib, yang menyaksikan peristiwa ini berkata, aku tidak pernah melihat penduduk Madinah sangat gembira seperti mereka menyambut Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Beliau disambut dengan sangat meriah. Masyarakat Madinah mengeluh-elukan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Kaum musyrik yang ada di Mekah sangat kecil. Kemudian mereka memberi tugas kepada pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka menjanjikan hadiah yang sangat besar, yakni 100 ekor unta bagi siapa saja yang berhasil menemukan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Tadi sudah Ibu putarkan tentang materi kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ya, selanjutnya untuk tugas kalian sekarang,
dari Ibu, yaitu meresum hasil pembelajaran kali ini. Yang menonton pembelajaran video tadi, oleh kalian diresum, ya, dirangkum ulang, ya, ditulis lagi di buku. Lalu nanti setelah selesai meresum, ada 2 kelompok, ya, 2 kelompok saja yang mempresentasikan di depan teman-temannya di sini, ya. Ya, nanti yang akan mempresentasikan yaitu dari kelompok 1 dan kelompok 2, ya. Tapi semuanya tetap melaksanakan tugas dari Ibu, meresum pembelajaran yang telah kalian lihat di video pembelajaran tadi. Oke. Dari sekarang sudah mulai bisa untuk meresum. Silahkan. Buka bukunya. Yang tadi tulisan tadi. Semuanya. Ini kelompok 1, ya, kelompok 2, dan itu kelompok 3. Oke, udah semua? Sudah selesai semua, ya? Oke, sekarang tugas kalian yaitu mempresentasikan ke depan, ya, di depan teman-teman kalian. Coba dari kelompok 1 dulu, maju semua, kalian presentasikan di depan teman-teman kalian hasil dari Gitsa dulu. Oke, dari Gitsa dulu, silakan bacakan hasil kerja kelompok kalian. Terus Nadia ada? Sudah? Oke. Silakan. Ya udah, kita beri tepuk tangan bersama-sama. Sekarang ke kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Hijrah adalah pindahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Sahabat Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi di tempat tidurnya. Nabi Muhammad ditemani Abu Bakar melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Beliau berdua bersembunyi di Goa Sur selama 3 hari. Ada lagi yang mau dipresentasikan? Masih ada apa sudah selesai? Ada. Naila. Neng. Beliau sampai di Madinah disambut gembira ria oleh penduduk Madinah. Ada lagi? Sudah. Oke, sudah. Terima kasih atas presentasi kerja kalian. Tepuk tangan. Oke, semuanya sudah perwakilannya dari kelompok 1 dan kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, ya, yaitu meresume tentang perjalanan pembelajaran kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Oke, sebelum Ibu menyampaikan kesimpulannya, kita tepuk semangat dulu, ya, agar kalian tidak mengantuk, ya. Oke, sudah bisa kan tepuk semangat? Ya, bisa. Ayo kita bersama-sama. Tepuk semangat.
Semangat. Semangat. Ya. Alhamdulillah. Oke. Oke, pembelajaran kali ini cukup sekian ya tentang kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah yaitu ya. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah itu bagaimana strategi Nabi agar dapat selamat sampai Madinah. Oke, tadi kesimpulannya begini ya. Sebab-sebabnya yaitu antara lain yang pertama dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah kurang berkembang ya karena penolakan orang kafir Quraisy. Yang kedua yaitu peristiwa Baiat Aqobah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Dan yang ketiga perintah Allah untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah di sini hijrah itu apa ya? Secara bahasa itu hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan ya. Sedangkan di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah ya. Dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah ya. Madinah itu adalah nama sebuah kota yang sebelumnya bernama Yasrib ya, Yasrib ya. Terletak di mana? Di sebuah kota di sebelah utara kota Mekah ya. Dengan jarak kurang lebih 450,4 km. Ya, itu kesimpulan untuk pembelajaran kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nanti ketika Ibu masuk pembelajaran selanjutnya ya. Oke, pembelajaran kisah hijrah Nabi Muhammad cukup sampai di sini dahulu. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dahulu ya, supaya perjalanan kalian pulang ke rumah selamat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Silahkan dipimpin doa oleh ketua kelas. Diki, pimpin doa. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Kita Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalian pulang. Ya, silakan kalian pulang. Assalamualaikum.